masyarakat komunitas air. Bagaimana air itu juga disuplai oleh komunitas di masyarakat tertentu. Saya kira ini pola yang jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan satu perusahaan daerah PDAM dalam hal ini. Apa yang saya ingin katakan adalah sebetulnya kita ini kalau melihat dari curah hujan, ya kita ini aneh. Ketika hujan kita kebanjiran, ketika kekeringan kita kekurangan air. Nah, kenapa enggak kemudian kita menggunakan basis komunitas? Itu masyarakat untuk menyiapkan reservoir air dalam komunitas tertentu. Jadi sehingga ketika di musim hujan airnya tidak langsung kita buang ke laut, tetapi disimpan. Dan saya kira ini bisa kalau kita menggunakan panggilan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Saya kira ini catatan saya Mbak Putri. Oke, baik Pak Arief, mungkin boleh ditanggapi. Ini ada kekhawatiran masyarakat nanti tarifnya naik, apalagi ini biaya untuk membongkar. Ada rencana tadi kan target soal air minum perpipaan begitu butuh biaya yang besar. Nah ini bagaimana? Ya, jadi gini, sebenarnya ini tarif PAM itu juga diatur, gitu ya, diatur oleh pemerintah pusat, gitu, lalu Kementerian Dalam Negeri juga memantau itu dan pemerintah daerah kemudian menurunkan dengan pergubnya. Jadi kalau bicara tarif air sebenarnya ada kebutuhan dasar yang sudah tetap dijaga. Jadi setelah kita kaji, saya beberapa kali juga mengundang akademisi ya. Untuk mengecek kebutuhan dasar satu rumah gitu dengan 6 orang, itu dalam sebulan berapa kebutuhannya, dan itu ternyata masih valid 10 kubik gitu ya kebutuhannya. Memang tidak untuk akhirnya buat nyuci motor dan lain sebagainya ya, kebutuhan dasar mandi, bersih-bersih, kemudian cuci pakaian, kemudian kebutuhan makan gitu ya. Jadi kalau saya bilang saat ini saya malah melihat begini, Jakarta tarifnya terlalu murah karena ternyata pertumbuhan di Jakarta gitu ya, dengan kelompok 2A1 tadi mungkin Bu Supri gitu ya, itu tarifnya itu per kubiknya 1.050 saat ini, per kubik ya. Jadi kalau per liter itu cuma Rp1. Mohon maaf ini, kita memproduksi air bersih itu dengan berbagai macam cost, biaya gitu ya. Jadi full cost ratio kita per kubik itu harusnya 8.000. Jadi sekarang posisinya secara rasio Pareto itu sudah 9 mengkontribusi subsidi ke 91%. Jadi bisa dibayangkan kalau ini tidak kita juga lakukan sebuah tarif yang berkeadilan gitu ya. Tetap kemudian yang masyarakat kecil harus dibantu, tapi yang mereka yang sudah cukup mampu harusnya sudah ada di level yang harusnya bisa lebih baik gitu ya. Seperti rumah tangga yang menengah ke atas gitu ya. Ya nggak boleh tarif murah. Nah ini yang kemudian kita ingin melakukan penyesuaian di sana. Sehingga angka kemudian penyesuaian yang kemudian bisa kita supaya tidak merugi gitu ya. Itu kita bisa lakukan untuk melakukan perbaikan pipa, menambah jaringan pipa. Ini kenapa saya bilang 2030 saya harus selesaikan. Kita sebenarnya tadi Mas Ahmad, itu kita sudah membangun reservoir komunal. Dan itu salah satunya di Duriko Sambil, memang areanya belum semuanya kita cakupi. Karena memang tanah Jakarta memang sekali lagi memang tidak mudah kita cari. Dan kita ini baru merdeka, artinya saya mengambil alih dari Palija dan Aetra ya, gitu. Itu di 2023 bulan Februari. Kita baru bergerak dan ketika kita melihat segmentasi kita memang sisanya 31% ini, memang SIS-nya itu seksual ekonomi statusnya itu di C dan D level. Memang sudah memang yang tertinggal kalau saya bilang. Itu gitu tidak bisa dipercepat misalnya target-target yang sudah ada? Saat ini yang saya bilang, kalau sumber airnya tidak segera dicukupi dulu oleh kemudian dibantu pemerintah pusat, saat ini aja kenapa Duriko Sambil airnya tidak dapat? Karena jadi kanibalisme. Kanibalnya adalah penyambungan kita dari 2022 menuju 2023 itu sudah 50.000 sambungan, 15.000 dan kemudian saat ini kita posisi sekarang itu di 2024 itu di angka 30.000 year to date ya sampai Juli. Artinya kalau sumber air bakunya tidak dapat gitu ya kita olah atau kita kurang, ya pastinya akan mengurangi dari yang saat ini existing. Ya. Gitu. Ini yang kemudian terjadi. Dan saya tapi sekali gini, kita ada grand plan. Kementerian PUPR, Kementerian Daerah, kita sudah ada kesepakatan dan kemudian kita sudah akan masuk dari nanti di bulan Oktober ini Jatiluhur 1. Itu sebesar nantinya kita akan staging tapi angka itu 4.000 LPS. Nah, saya juga mau minta nih sama masyarakat juga. Saat ini kalau sudah air pumpnya masuk, ya jangan ragu-ragu untuk nggak pasang.
kita ada yang sebagian ada yang kita berikan gratis malah, itu susah disambung. Nggak ada biaya sambungan, itu susah disambung. Karena masih merasa cukup dengan air tanah. Sementara saya baru masuknya dari timur Jakarta. Kenapa? Karena jatiluhurnya datangnya tuh dari timur. Yang Karyan ini kita lagi berprogres gitu ya. Saya maunya yang udah butuh banget nih barat Jakarta gitu ya. Harusnya kenapa nggak barat dulu. Tapi memang faktanya memang selesainya bisa dari timur dulu. Jadi jatiluhur masuk, saya meminta masyarakat santai sampai Cilincing. Itu nanti di Oktober, insya Allah mungkin mulai mengalir airnya. Nah, harapan dengan kondisi ini, staging di angka di Jatiluhur ini kemudian mulai masuk, saya akan melakukan relokasi lalu lintas air di dalam Jakarta. Nanti WTP kita yang ada di Pejompongan itu tidak akan supply lagi ke timur Jakarta. Atau mungkin daerah selatan Jakarta yang bergeser seperti kayak Tebet. Saya akan pindahkan ke barat Jakarta. Jadi ini nanti akan menolong. Nanti insya Allah mudah-mudahan Duri Kosambi juga akan bisa selesai masalahnya. Nah, di pesisir utara, Marunda kita udah selesai dengan reservoir komunal. Tadi yang seperti, cuma memang yang ngelola PAM. Karena nggak mungkin saya nunggu masyarakat gitu ya. Berteriaknya kemarin kan waktu di Rusun Marunda kan mikul air sampai ke lantai atas gitu ya. Sekarang udah enggak, udah selesai. Tahun 2023 kita udah selesai semuanya. Nah, ini kenapa kita harus membangun reservoir. Ini kantong-kantong air di Jakarta. Pak Gubernur kami sudah nyampaikan gini, Rif buru-buru. Kenapa? Ini nanti climate change. Nanti takutnya musim kering. Tadi Pak Rudi saya sampaikan, Pak Rahmat sudah sampaikan. Makanya kita membangun komunal-komunal seperti ini. Untuk menampung air yang malam hari tidak digunakan oleh manusia, oleh masyarakat, airnya mengalir. Nah saat ini kita nggak punya tampungan, airnya ada di pipa. Pipanya sudah tua, bocor semuanya. Cuma pertanyaan masyarakat gini, kok bocor nggak banjir? Bocornya halus dan ke bawah. Dan ini yang memang terjadi, kebocoran kita di Jakarta 46%. Tinggi sekali gitu ya. Nah, tetapi saya sekali lagi kepada masyarakat gitu ya, saya mohon maaf gitu ya. Pastinya ini pada saat pembangunan nanti sampai 2030, berarti kan 31% itu ekuivalennya bukannya dengan kemudian sisanya berarti 700.000 lagi gitu, karena kan ada 2 juta sambungan gitu. Sisanya tuh 1 juta lagi. Karena yang saat ini kita hitung apartemen, hotel itu tuh 1. Padahal di apartemen itu kan berapa ini kan yang tinggal gitu ya. Jadi sisanya itu 1.092.000 lagi sambungan. Ya. Panjang pipanya estimasinya itu akan mencapai 4.000 sampai 7.000 kilometer. Baik. Saya minta maaf, ini pasti akan macet. Pasti akan macet banget. Jakarta tanpa penggalian kayaknya sudah macet. Ini mungkin. Ya, jadi tapi saya gini, biarkan kami bekerja gitu. Kalau enggak akan pernah selesai. Sebenarnya saya bilang gini, ini bukan krisis air, airnya aja yang belum nyampe. Oke. Gitu. Airnya ada kok. Cuma ya airnya ada. Cuma kita mau sampaikan itu kan nggak mungkin pakai pikul-pikul, malu Jakarta kok kota global gitu. Masih ada disorot gitu, kemarin kita di di Water Forum di dunia gitu ya, masih ada kesorot Jakarta pakai pikul. Gitu. Baik, oke. Gitu. Mungkin masyarakat namanya juga tujuannya untuk kebaikan ya, supaya penyaluran air bersih ini bisa tercapai ke seluruh pelosok Jakarta. Mungkin nggak apa-apa lah ya kita macet-macetan, tapi harus bisa dipastikan nih dari PAM berapa lama kerjanya, jangan sampai nanti ternyata di luar dari target, malah berlebihan dari beberapa hari. Dan mungkin pertanyaan masyarakat juga, ini seberapa luas sih nanti jangkauan PAM kemudian bisa memberikan ataupun menyalurkan air bersih di Jakarta. Sampai tapi nanti kita jawab Pak Arief, boleh ya? Sesaat lagi usai jeda berikut kami akan kembali.